utang yang masih kita punya ditulis. Nanti ketika ada apa-apa dengan diri kita, ahli waris kita yang akan membaca. Seperti itu jemaah. Bisa dipahami? Nah, yang kedua, hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umroh ini di samping dia membutuhkan fisik kita, juga umroh ini membutuhkan kesucian diri. Karena apa jemaah? Terkadang setiba kita di Mekah kita dihalangi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sering mendapatkan cerita dari teman-teman yang biasa memimpin umroh atau umroh kait di sana. Ada jemaah sebelumnya dia sehat, semangat berangkat umroh, setiba di Mekah sakit sampai teman-temannya sudah pulang. Subhanallah. Jangan-jangan kita dihalangi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena dosa yang kita lakukan. Bukan. Jadi masih ada beberapa waktu itu, beberapa pekan. Segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang kita perbuat. Karena kita semua jemaah sekalian ini berpotensi besar melakukan dosa, bahkan wajib melakukan dosa. Nah, kita semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah. Maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita biarkan dosa-dosa itu bertambah banyak, itu akan menamai hati kita. Kalau hati ini sudah ditutupi dengan noda hitam dosa kita, maka sulit hati tersebut untuk fokus, sulit hati tersebut untuk konsentrasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, kita semua salah, kita semua pendosa dan berpotensi melakukan dosa besar. Jadi nasihat ini jemaah sekalian, ya, buat kami pribadi dan juga jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nantinya jiwa kita akan bersih sampai kita di sana sehingga kita bisa lebih khusyuk lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat yang ketiga, bisa dipahami tadi jemaah. Yang pertama tadi apa? Wasiat. Kemudian yang kedua apa? Segera bertaubat. Yang ketiga, hendaknya kita memilih harta yang halal di dalam perjalanan kita nanti. Nah, bisa jadi jemaah sekalian, ada kemungkinan di dalam tabungan kita ada harta yang kita masih ragu-ragu, apakah ini halal atau haram. Nah, tapi untuk perjalanan umroh kita nanti jemaah sekalian, tolong dipilih harta yang kita yakin seyakin-yakinnya 100% itu dari yang halal. Bukan berarti Anda membolehkan ya kita mengumpulkan harta yang haram, tidak. Akan tetapi khusus di perjalanan ini jemaah sekalian, tolong dipilih harta yang halal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW katakan di dalam hadisnya, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima dari yang baik saja. Allah maha baik dan Allah hanya menerima dari yang baik saja. Contohnya jemaah, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang pergi berangkat haji. Tapi nafkah hajinya itu, bekal biaya hajinya itu jemaah sekalian dari yang haram. Dia pergi dengan harta yang haram. Kemudian setelah dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, insyaallah taala nanti kita akan bahas ini apa yang dimaksud dengan labbaik Allahumma hajjan. Apa kata Rasulullah SAW? Nadahu munadi minas sama. Tiba-tiba ada penyuruh dari langit. Kemudian penyuruh itu mengatakan la labbaika wa la sa'dika. Tidak ada, engkau tidak memenuhi panggilan Allah. Jadi kalau kita artikan labbaik Allahumma labbaik itu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Tiba-tiba dari langit ada yang menyeru la labbaika wa la sa'dika. Sesungguhnya engkau tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita berangkat dengan harta yang haram jemaah sekalian, semoga Allah jaga dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita dari itu semua. Akan ada nanti penyeru dari langit ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik la labbaik wa la sa'dik. Engkau tidak akan memenuhi panggilan Allah. Kenapa jemaah sekalian disebutkan oleh Rasulullah atau orang yang menyuruh ini mengatakan zaduka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Perbekalan yang engkau gunakan itu dari yang haram, nafkah yang engkau pergunakan itu dari yang haram,
dan apa? Haji tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terancam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan ini jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah dipilih dari harta yang sudah jelas halal. Kemudian nasihat yang berikutnya. Ini sesuai dengan pengalaman kami pribadi jemaah. Nasihat berikutnya jemaah sekalian, tolong jangan kita terlalu mempedulikan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, karena nanti ada sebagian jamaah ya, sebagian jamaah umroh dia akan beli makanan, dia akan beli barang, dia akan beli ini dan itu jamaah sekalian. Tidak boleh kita terlalu menoleh mempedulikan apa yang dibeli jamaah sekalian. Kenapa? Khawatirnya nanti kita jatuh pada kalangan syariat. Apa itu? Meminta-minta. Kita tahu meminta-minta di dalam syariat kita halal, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Maka jangan terlalu pedulikan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena asal muasal dari meminta-minta itu terlalu fokus kepada apa yang dipunya oleh orang lain. Ini nasihat berikutnya. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, hendaknya kita belajar apa yang disyariatkan kepada kita saat umrah. Maka insyaallah taala jemaah sekalian nanti kita akan memberikan gambaran besarnya, garis besarnya saja, ya. Insyaallah taala kemudian kita akan mendalaminya jemaah sekalian nanti di sesi tanya jawab. Ya tolong jemaah sekalian, apa yang berkaitan dengan manasik umrah ini, ya, manasik umrah ini didalami lagi, dipelajari lagi jemaah sekalian. Bisa jadi wallahu taala alam ini kesempatan terakhir kita untuk umrah ini jemaah. Nah, jadi maksimalkan jemaah sekalian, usahakan ibadah yang kita lakukan ini dilandasi dengan ilmu. Supaya apa? Kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kejar hanya sahnya saja ibadah itu jemaah sekalian, tapi kejar juga mabrurnya. Diterima dan diganjar pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, nasihat berikutnya, hendaknya nanti di perjalanan kita isi waktu-waktu kita dengan memperbanyak zikir dan istighfar. Kita isi waktu kita dengan memperbanyak zikir dan istighfar. Karena nanti perjalanan kita jemaah sekalian berjam-jam, apalagi kita pakai Saudi. Apalagi di pesawat itu nanti akan disediakan tontonan. Sebenarnya jemaah sekalian, kalau kita mau menonton pun tidak menjadi masalah. Kalau kita bosan misalkan kita tonton tidak menjadi masalah. Tapi dipilih-pilih jemaah sekalian. Ada jemaah baru pulang dari umrah kemudian yang ditonton itu film-film action, duet. Kan film-film seperti ini jemaah sekalian tidak lepas dari aurat wanita jemaah sekalian. Boleh. Di sana juga ada film-film kartun anak-anak jemaah sekalian, tonton itu jemaah sekalian, lebih selamat. Tapi kalau kita isi waktu kita hanya untuk tontonan saja, menonton film-film itu jemaah sekalian, rugi kita. Nah, rugi. Tolong jemaah sekalian, habiskan waktu kita ini, isi waktu kita ini pertama dengan banyak berdoa. Dan di sana tempat terkabulkannya doa kita jemaah. Kita sedang beribadah, perjalanan, safar, di situ Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita. Kemudian kita memperbanyak zikir, kemudian kita memperbanyak istighfar, memperbanyak doa juga untuk kedua orang tua kita, dan jangan lupa baca Al-Qur'an. Allah nanti dari dompet jemaah sekalian kita bawa mushaf yang ada yang kecil-kecil itu, yang tidak repot kalau kita bawa itu jemaah sekalian dibawa. Nanti di perjalanan kita baca. Jangan isinya perjalanan itu kita main HP saja jemaah sekalian. Nah, Allah isi dengan yang bermanfaat. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, ini juga yang paling penting. Hendaknya kita sama-sama bersabar. Karena jemaah sekalian, kita ini ingin safar ke Mekah dan Madinah. Kita bukan sedang safar menuju surga. Nah, kalau safar menuju surga jemaah sekalian, kemudian kita masuk surga, tidak ada lagi kata sabar-sabar di sana jemaah, karena fasilitasnya itu fantastis, istimewa, sempurna. Tapi kalau safar yang kita masih ke Mekah, Madinah jemaah sekalian, harus kita banyak-banyak bersabar. Bisa jadi apa yang kita sudah harapkan jemaah sekalian
Berbeda. Nah, di luar dari ekspektasi, perkiraan kita. Ini banyak terjadi jemaah. Tapi juga bukan maksudnya kita ini ingin berlepas tanggung jawab, travel ingin berlepas tanggung jawab, tidak jemaah. Kita sudah maksimal melayani, ya. Tapi qadar Allah ada satu dua kendala jemaah sekalian, tolong kita bersabar. Mungkin makanannya jemaah sekalian itu saja, bersabar. Mungkin wallahu taala alam jemaah sekalian, ya. Ada yang menilai hotel yang kita nginap di sana jemaah sekalian terlalu jauh, bersabar. Atau mungkin Allah taala alam, walaupun Darul Haramain ini masya Allah mereka berusaha untuk mencari pembimbing yang sunnah, yang faham sunnah, tapi qadar Allah mungkin kita dapat pembimbing yang banyak bercerita tentang cerita-cerita khurafat misalkan, yang aneh-aneh misalkan. Bersabar jemaah. Bersabar. Ya, karenanya kita ini butuh bersabar. Jangankan kita jemaah sekalian, Rasulullah SAW awal beliau pergi umrah, itu selamat atau dihalang-halangi di jalan? Dihalangi. Apakah para sahabat tidak marah? Mereka marah. Sampai-sampai kata Umar, Rasulullah, kalau kita butuh perang, kita perangi mereka oleh semua. Kata Umar. Tapi apa kata Rasulullah? Sabar. Rasulullah, engkau katakan kepada kami kita akan pergi umrah, kita akan umrah. Apa jawaban Rasulullah? Apakah aku janjikan umrah itu di tahun ini? Iya, saya katakan kita akan umrah. Apakah kita janjikan tahun ini? Tidak, bersabar. Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu jemaah sekalian, itu jauh dari kota Madinah. Jauh dari kota Mekah. Nah, jarak dari Madinah sampai ke Mekah itu berapa jam? Dulu sepekan mereka jalan jemaah. Nah, kalau sekarang alhamdulillah kalau kita pakai bis berapa jam? 5 sampai 6 jam. Dan para sahabat juga diuji jemaah sekalian dengan ujian apa? Dulu sebelum mereka umrah jemaah sekalian, pergi umrah itu ketika mereka berburu binatang-binatang yang bisa dimakan jemaah sekalian, sulitnya minta ampun. Saat mereka pergi umrah, itu binatang itu bertebaran di mana-mana jemaah. Andai bisa dikata jemaah sekalian tinggal diambil saja kelinci itu kemudian digorok makan. Tapi apakah bisa saat umrah? Tidak bisa. Karena di antara larangan umrah itu berburu. Jadi sekali lagi jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajmain, yang kita butuhkan nanti apa? Kesabaran jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Karena tidak semua apa yang kita harapkan itu jemaah sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ingin menyempurnakan pahala kita. Perlu diingat jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Allah pasti uji kita. Jadi sepulang kita dari ibadah umrah jemaah sekalian, selain kita membawa pahala ibadah umrah, kita juga membawa pahala sabar. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Tidak ada batasan pahala yang Allah berikan kepada mereka yang mau bersabar. Dan nasihat yang terakhir jemaah sekalian, hendaknya kita memperbaiki lagi niat kita. Ini jemaah sekalian adalah nasihat yang paling penting. Makanya saya letakkan atau Anda letakkan di akhir supaya kita selalu ingat dengan poin ini jemaah. Apa itu? Kita perbaiki niat kita. Buat apa kita pergi umrah jemaah? Buat apa? Nah, untuk siapa ibadah kita jemaah sekalian? Niat. Jangan sampai kita pergi umrah jemaah sekalian ingin dikatakan oleh orang lain ibu umrah atau bapak umrah. Kalau haji kan ibu haji, atau bapak haji. Kalau umrah ibu umrah atau bapak umrah. Nah, masya Allah, ibu fulanah misalkan tahun kemarin sudah umrah, tahun ini umrah lagi. Hebat ya, masya Allah. Orang saleh. Jangan sampai jemaah sekalian niat kita seperti itu. Ingin dilihat, ingin dibicarakan, ingin diakui, ingin dianggap. Karena apa jemaah? Ibadah umrah ini tidak bisa kita sembunyi-sembunyikan. Gimana cara kita sembunyi-sembunyikan ibadah umrah ini? Pasti dilihat, ya enggak? Pasti dilihat. Dan potensi untuk rusak ibadah ini sangat besar. Makanya hati-hati dengan poin yang terakhir ini jemaah sekalian, masalah niat. Karena disinilah banyak orang tergelincir dan binasa. Wal'iyadzubillah. Kita tahu semua jemaah sekalian, ya orang yang pertama kali dibakar nanti di hari kiamat itu siapa?
Yang menjadi bahan bakar api neraka itu siapa? Koruptor, pencuri, peminum, khamar? Lah. Akan tetapi orang-orang saleh yang terlihat di dunia dia saleh. Nah, siapa mereka jemaah? Pembaca Al-Quran. Siapa mereka? Ustaz. Siapa mereka? Ahli ilmu. Itulah yang pertama kali, atau mereka lah yang pertama kali yang Allah jebloskan di dalam api neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala tanya, dulu saya berikan nikmat kepada kalian, buat apa kalian lakukan nikmat itu? Ya Allah, Engkau dulu berikan saya nikmat mudah untuk menghafal Al-Quran, saya menghafalnya, kemudian saya menjadi imam karenamu ya Allah. Ya Allah, dulu Engkau memberikan nikmat mudah menghafal hadis Rasulullah SAW, menghafal perkataan para ulama-ulama. Ya, kemudian saya menyampaikan kepada manusia karenamu ya Allah. Apakah jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, bohong. Tapi engkau menghafal Al-Quran, engkau mengajari ilmu itu untuk dikatakan apa? Qari, untuk dikatakan apa? Penghafal, untuk dikatakan apa? Ustaz, kiai, tuan guru. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW kabarkan itu tidak ada peluang kebaikan kecuali dia titip hartanya di sana jemaah. Subhanallah. Proposal ini datang dia kasih, proposal itu dia datang dia kasih. Semua dia kasih. Ketika ditanya, apa yang kau sudah lakukan dengan nikmat yang kuberikan kepada kau? Jawabannya apa? Karenamu ya Allah. Saya infakkan ini, sedekahkan ini hartaku karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kan tapi engkau lakukan itu supaya dikatakan apa? Dermawan. Yang terakhir jemaah sekalian, orang yang jihad. Bayangkan, ini amalan-amalan ini bukan kaleng-kaleng jemaah. Bukan sekedar mohon maaf ini umrah, haji, la, jihad jemaah sekalian. Yang kata Rasulullah, dzirwatu sanamihil jihad, puncak dari agama Islam ini adalah jihad. Tapi karena dilakukan itu bukan karena Allah, mereka lah orang yang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka. Jadi jemaah sekalian rahimanallah wa iyyakum ajmain, Anda juga tidak ingin terlalu panjang di dalam nasihat-nasihat ini. Sekarang insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan penting kita, yaitu terkait dengan manasik umrah, tata cara umrah, dan insyaallah taala tata cara inilah yang sesuai dengan tuntunan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama maksud pertama itu apa? Maksudnya apa? Keutamaan. Sebelumnya jemaah sekalian ingin kita sampaikan juga apa saja keutamaan dari ibadah yang insyaallah taala kita akan lakukan di Ramadan nanti, di bulan Maret nanti. Yang pertama atau sebelumnya jemaah sekalian, umrah itu artinya adalah ziarah. Artinya adalah ziarah. Ziarah ke mana? Ziarah ke Mekah atau ke Ka'bah. Kalau umrah itu disebut oleh orang-orang kita itu haji kecil. Kalau haji besarnya itu apa? Yang ada wukuf di Arafahnya. Nah, keutamaan umrah yang pertama jemaah sekalian adalah apa? Kata Rasulullah SAW, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah yang lain itu sebagai penggugur dosa yang ada di antara keduanya. Jadi disebutkan di sini jemaah sekalian, keutamaan umrah itu adalah yang menggugurkan dosa. Tapi perlu kita pahami jemaah sekalian bahwasanya penggugur dosa ini bukan hanya umrah saja, akan tetapi banyak ibadah yang Allah berikan, yang Allah syariatkan itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Tapi khususnya di umrah ini jemaah sekalian ada nilai lebihnya. Apa itu? Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Umrah disebutkan di dalam Al-Qur'an? Ada? Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu dan umrahmu karena Allah. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi jemaah sekalian, bahwasanya ibadah umrah ini hukumnya apa? Apa ibadah umrah? Hukum ibadah umrah itu wajib. Jadi ibadah umrah ini bukan sekedar untuk meraih keutamaan penggugur dosa saja,
akan tetapi juga menjalankan kewajiban. Kita tahu jamaah sekalian, ibadah atau ibadah yang wajib itu beda pahalanya dengan kita menjalankan atau mengerjakan ibadah yang sunnah. Mana yang lebih besar? Salat zuhur atau salat duha pahalanya? Salat zuhur, karena dia ibadah yang wajib. Seperti itu juga umrah jamaah sekalian. Jadi umrah juga seperti itu, wajib kita lakukan dan pahalanya jamaah sekalian sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga keutamaan umrah ini bagi atau khusus ibu-ibu. Jadi umrah ini ibu-ibu sekalian, khususnya bagi ibu-ibu sekalian ini adalah jihad. Adalah apa? Jihad, Mas. Nah, jihad. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihad." Wahai Rasulullah, apakah ada jihad untuk kaum wanita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, ada. Alaihinna jihad la qitala fihi. Namun jihadnya para wanita itu tidak apa? Tidak membawa pedang. Tidak berperang, akan tetapi jihad mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haji wal umrah. Haji dan umrah. Nah, bayangkan jamaah, khususnya ibu-ibu. Jadi ibadah umrah kita akan lakukan nanti insyaallah taala itu seperti jihad. Kenapa dia seperti jihad? Karena dia itu berat jemaah. Nah, berat dari sisi apa saja? Yang pertama itu sisi apa? Uangnya. Berat enggak kita keluarkan uang untuk umrah itu? Oh, berat bagi sebagian. Iya enggak? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia ini jemaah sekalian tidak mau mengeluarkan harta kecuali kepada yang pada sesuatu yang berharga bagi kita jemaah. Itu tabiat kita kan? Ya enggak? Sulit rasanya kita keluarkan harta kita jemaah sekalian hatta untuk ibadah. Sedekah, apalagi umrah yang nilainya itu berjuta-jutaan. Tapi kalau ada seorang muslim, mukminah yang taat, yang patuh, kemudian dia keluarkan hartanya untuk beribadah, Masya Allah, itu menunjukkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Nah, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Kemudian keutamaan yang ketiga, apabila lebih-lebih lagi kita nanti umrahnya di Ramadan, jemaah. Kata Rasulullah SAW, umrah di Ramadan itu seperti apa? Haji dan haji itu bersama siapa? Rasulullah SAW. Ini tadabbur ini. Ibadah yang satu ini jamaah sekalian, insyaallah taala kita akan lakukan. Ibadah umrah yang kita akan lakukan jamaah sekalian di bulan Ramadan nanti itu seperti haji. Dan hajinya itu bersama siapa? Rasulullah SAW. Sekarang untuk kita haji itu luar biasa sulitnya jemaah. Belum lagi biaya yang sudah ditambah, belum lama nunggunya. Nah, jalan pintasnya apa? Umrah di bulan Ramadan. Tapi ya akan beda pahalanya memang jemaah sekalian dengan haji besar. Nah, karena haji besar itu termasuk rukun, bukan hanya wajib saja, tapi dia rukun Islam. Baik. Bisa baik. Kemudian terkait dengan rukun-rukun umrah. Rukun-rukun umrah itu jamaah sekalian ada berapa? Ada 5. Yang pertama, apa yang pertama? Ihram. Rukun yang pertama dari rukun umrah itu apa? Ihram. Jadi biar mudah difahami, ihram itu seperti apa, ibu-ibu sekalian? Jadi ihram itu atau kita permisalkan seperti sholat. Kalau di dalam sholat itu ada namanya apa? Takbiratul ihram. Takbirah al-ihram. Ini takbir yang pertama kali itu disebut dengan takbiratul ihram. Takbir itu apa artinya? Takbir, Allahu Akbar. Ihram itu apa? Kondisi yang mengharamkan. Apa artinya itu? Itu sama-sama ihram itu. Jadi ketika kita takbir atau setelah kita takbir, maka yang sebelum takbir dihalalkan, setelah kita takbir itu diharamkan. Seperti makan misalkan, sebelum takbir halal, minum halal, ngopi halal. Tapi setelah kita takbir itu semua menjadi
haram. Itu semua menjadi haram. Jadi seperti itu juga umrah. Jadi setelah kita ihram yang sebelumnya itu halal bagi kita jamaah sekalian, maka menjadi halal setelah kita ihram. Dan perlu diperhatikan di ihram ini ada beberapa adab, baik itu yang disunahkan dan juga yang dilarang. Baik itu yang disunahkan, yang juga dilarang. Yang pertama yang disunahkan saat kita ihram, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, adalah mandi. Dan mandi ini seperti kita mandi junub, basahi kepala, semuanya badan, semua. Seperti kita mandi junub. Kemudian apa? Boleh juga kita memakai minyak wangi. Nah, tapi perlu diingat, minyak wangi ini kita pakai untuk badan kita, bukan untuk pakaian kita. Nah, bukan untuk pakaian ihram, tapi badan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dulu Aisyah itu, beliau radhiyallahu anha memakai wangian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di badannya. Tapi kalau misalkan mengenai pakaian kita, karena tidak sengaja, apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa dicuci sedikit yang kena itu dicuci. Tapi kalau tidak bisa, tidak menjadi masalah. Insyaallah taala. Yang penting tidak disengaja. Kalau disengajai jamaah sekalian, maka ini besar konsekuensinya. Nah, setelah kita mandi, tapi jamaah sekalian perlu diperhatikan. Insyaallah taala kita miqatnya nanti di mana? Di Madinah. Landingnya di Jeddah saja. Iya. Jadi pesawat kita nanti turun di Jeddah, dari Jakarta ke Jeddah, kemudian nanti ada bis yang mengantarkan kita ke Madinah. Tidak langsung umrah, akan tetapi pergi berangkat ke Madinah. Nah, jadi hari kita umrah, ya ibadah umrah puncaknya itu, di hotel, ya di situ kita persiapkan diri kita, mandi, pakai minyak wangi tadi, memotong kuku, mencukur bulu badan dan seterusnya jamaah sekalian. Dan disunahkan juga jamaah sekalian bagi yang misal jamaah sekalian yang bawa suaminya ke sana, istrinya ke sana, disunahkan juga untuk apa? Berhubungan. Nah, supaya lebih longgar, supaya lebih rehat lagi. Begitu kata para ulama kita. Nah, setelah itu baru mandi. Nah setelah kita sudah siap-siap ini jamaah sekalian, berangkat ke Mekah, sebelumnya kita harus mampir ke miqat. Nah, mampir dulu ke miqat. Dan miqat nanti di Madinah itu namanya apa? Dzulhulaifah, atau sekarang lebih dikenal dengan nama apa? Bir Ali. Di sana apa yang kita lakukan jamaah sekalian? Disunahkan, kan tadi sudah kita mandi ya. Sudah kita mempersiapkan diri ya, pakai minyak wangi, potong kuku, cukur rambut dan seterusnya. Yang laki sudah pakai baju apa? Ihramnya. Ya baju ihram laki-laki itu 2 kain putih yang di atas dan di bawah, dijadikan sarung yang di bawah, kemudian di atas itu. Dan insyaallah taala nanti kita akan praktekkan bagaimana kita memakai pakaian ihram itu yang tidak ribet, yang mudah, tapi menutup aurat. Itu yang paling penting, karena tidak boleh kita jamaah sekalian memakai pakaian selain dari 2 kain halal itu, dua kain itu. Nah, setelah kita pakai, kemudian kita siapkan diri kita berangkat pakai bis ke miqat. Ke miqat. Miqat tadi apa namanya? Bir Ali, Dzulhulaifah. Nah, apa yang kita lakukan di miqat? Maka disunahkan kita untuk sholat. Wallahu ta'ala alam, para ulama kita berbeda pendapat. Yang dimaksud di sini sholat sunnah ihram atau sholat sunnah yang lainnya. Pendapat yang terkuat Allah ta'ala alam, sholat sunnah yang dimaksud itu adalah sholat sunnah untuk menghormati wadi aqiq, bukan sholat sunnah ihram. Berarti orang-orang yang ihramnya selain di Madinah, apakah ada sholat sunnahnya? Menurut pendapat yang terkuat tadi, tidak ada sholat sunnahnya. Tapi khusus mereka yang ihramnya di miqat Madinah, maka dia di sana sholat sunnah untuk menghormati wadi aqiq. Jadi di sana ada wadi
Di situ dihormati wanita tersebut dengan salat sunnah. Kemudian baru jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum ajmain, setelah kita salat sunnah, kita diwajibkan untuk masuk pada niat ihram umrah. Niat umrah dengan mengucapkan apa? Labbaika umrah. Labbaika umrah. Ada yang mengatakan lafaz yang lainnya jemaah sekalian, labbaik Allahumma umratan. Ada lafaz yang lainnya juga jemaah sekalian, labbaik Allahumma bi umrah. Ada 3 lafaz. Labbaika umratan, labbaika umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma bi umrah. Coba diulangi Bapak-bapak. Pilih yang mana? 1, 2, 3. Nah, kita bukan sedang berkampanye. Nah, pilih yang mana? Yang mudah itu yang pertama ya. Yang satu selalu memudahkan ya. Cuman 2 kata saja. Labbaika umrah. Bapak-bapak dulu. Labbaika umrah. Aywa, ibu-ibu, labbaika umrah. Semangat ibu-ibu, harus semangat dari bapak-bapak. Labbaika umrah. Masya Allah, gampang sekali. Adapun yang mau pilih yang kedua tadi, labbaik Allahumma umrah, silahkan. Yang ketiga juga silahkan. Ya, yang penting jangan golput saja. Nah, pilih. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nah, para ulama, ibu-ibu sekalian, berselisih pendapat. Kapan kita mengucapkan niat ini? Tentunya niat ini diucapkan dengan suara yang tinggi, tidak perlu keras. Suara pelan saja. Nah, jadi para ulama kita mengibaratkan seperti kita takbir itu. Niat tetap di hati. Kita pengen umrah, kita ingin umrah. Tapi ada apa? Lafaz yang harus kita suarakan. Allahu Akbar, seperti kita takbir itu. Nah, kapan kita ucapkan ini ibu-ibu, bapak-bapak? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, setelah kita sholat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita baca labbaika umrah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, setelah kita sholat, kemudian naik ke bis. Setelah bis itu bergerak sedikit, baru di situ kita saat itu kita mengucapkan niat tadi, labbaika umratan. Mana yang lebih utama Ustaz? Allah Ta'ala, Anda lebih condong ke yang kedua. Saat bis itu mulai bergerak. Nanti insya Allah Ta'ala kita semua akan pandu ibu-ibu sekalian. Nah, dan ini penting ini, niat. Nah, kalau kita tidak niat, berarti umrah kita tidak sah. Tidak sah. Jangan sampai kita lupa. Baik. Setelah itu ibu-ibu sekalian, ya, kita sebutkan tadi perjalanan kita dari Madinah ke Mekah itu berapa jam? Kurang lebih 5-6 jam. Dan di sini kita dianjurkan dengan keras, ditekankan oleh syariat untuk memperbanyak talbiyah. Untuk memperbanyak talbiyah. Geser sedikit Mas Yogi. Geser. Ayo lagi sekali. Balik. Nah, untuk memperbanyak talbiyah. Apa itu talbiyah? Seperti yang ada di layar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang harus atau yang perlu kita perbanyak saat perjalanan kita dari Madinah ke Mekah sampai kita nanti bertemu dengan Ka'bah. Insya Allah Ta'ala nanti doa-doanya kita akan bagikan. Insya Allah Ta'ala ibu-ibu sekalian. Jadi seperti tadi ibu, yang kita cari itu sahnya atau sempurnanya pahala yang kita dapatkan dari ibadah Allah. Tentu yang sempurna, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau cari yang sempurna tadi, perlu ada ilmu, bimbingan, minimal ada doa-doa yang walaupun itu pendek tapi kita hafal. Ya, walaupun itu pendek kita hafal. Seperti talbiyah ini penting.
talbiyah ini penting kita hafal, ya. Ataupun kalau yang sulit-sulit menghafal, ya bisa dibaca dari bukunya atau dari HP-nya, tidak menjadi masalah. Nah, intinya sekali lagi kita perbanyak talbiyah sampai kita nanti ketemu apa? Ka'bah. Nah, dan perlu juga kita ingatkan, seperti yang kita sampaikan tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita sudah masuk ihram, kan setelah kita membaca labbaika umratan, berarti kita sudah masuk ibadah puncaknya ibadah umrah. Maka harus kita jauhi yang namanya maksiat. Jangan sampai ibadah umrah kita ini rusak karena maksiat yang kita lakukan. Jadi selain tadi mungkin ada di antara kita yang bosan talbiyah saja, tidak masalah, kita baca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak doa. Intinya jangan sampai ada maksiat yang kita lakukan. Coba dihindari dulu yang ada di HP-nya itu, tontonan itu. Selama kita sudah masuk ibadah umrah ini, niat ihram tadi, tolong jauhi itu semua. Fokus maksimalkan umrah kita dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti kita akan bahas larangan-larangan selama kita apa? Ihram. Yang perlu kita jauhi saat kita ihram. Apa saja itu? Yang pertama, bagi laki-laki ini, bapak-bapak sekalian perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh memakai pakaian selain 2 helai kain tadi, putih-putih itu. Tidak boleh. Nah, mau pakai baju kaos, mau pakai, mohon maaf, dalaman, tidak boleh. Yang kedua, memakai kaos kaki atau sepatu. Tidak boleh. Yang menutup sampai mata kaki itu tidak boleh. Nah, sendal boleh? Yang kalau sendal slop itu boleh? Yang tertutup depannya saja itu boleh? Boleh. Yang terpenting itu jangan sampai menutup mata kaki atau setengah dari mata kaki. Nah, untuk kehati-hatian kita, sepatu itu tidak kita pakai, jangan dipakai. Nah, kemudian yang ketiga, penutup kepala, tapi penutup kepala yang melekat di kepala. Seperti apa? Peci, topi, sorban misalkan. Baru sampai Saudi kita pengen gaya-gayaan dengan apa tuh? Lilit sorban di atas kepala. Itu tidak boleh. Ada payung, boleh payung? Boleh? Boleh. Tapi ada payung jemaah sekalian yang dijual di sana, ditaruh di atas langsung kepala, diikat. Boleh itu? Tidak boleh. Intinya yang melekat langsung di kepala ini tidak boleh. Baik, ini bagi laki-laki, khususnya bagi laki-laki. Yang perempuan, mohon maaf untuk ibu-ibu ini. Yang pertama, tidak boleh memakai sarung tangan. Tidak boleh. Yang kedua, menutup muka. Pakai masker, cadar, tidak boleh. Baik, lalu bagaimana Ustaz? Kalau kita sudah biasa di Indonesia pakai cadar, malu kita dilihat. Kata Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya oleh istri beliau, Asma, maka beliau memberikan keringanan. Ketika misalkan lewat di hadapan para lelaki, maka tidak menjadi masalah, ditutup, ya, pakai jilbab ini, ditutup mukanya. Kemudian kalau dirasa sudah aman, dilepas lagi. Nah, jadi selama kita umrah, ibu-ibu sekalian, tidak boleh kita pakai cadar. Maksudnya setelah kita niat ihram tadi. Nah, bisa dipahami ibu-ibu ya? Baik. Kemudian larangan bagi laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Apa saja? Yang pertama, memakai wangian. Tadi pakai minyak wangi itu sebelum kita niat ihram. Tapi setelah niat ihram, kita sebut labbaika umratan, tidak boleh kita pakai minyak wangi. Baik di badan, apalagi dipakai pakaian. Berarti tidak boleh kita pakai sabun, Ustaz. Tidak boleh kita pakai sabun. Sikat atau odol yang apa namanya berbau wangi, tidak boleh juga kita pakai.
Ada sabun khusus jamaah umrah dijual di sana tanpa ada wangi. Nah, itu boleh kita pakai. Odol pun seperti itu, itu boleh kita pakai. Nah, tapi kayak kita sekarang ini Lifebuoy, Brooks, apa segala, nggak boleh kita pakai selama kita sudah masuk apa tadi niat ya. Baik. Kemudian yang kedua, memotong kuku. Sebelumnya dibolehkan, bahkan disunahkan, ya enggak? Nah, disunahkan mencukur rambut atau bulu-bulu lainnya yang ada pada badan kita. Tidak boleh selama kita sudah masuk ihram tadi, tidak boleh kita memotong kuku kita atau mencukur rambut yang ada di badan kita. Kemudian yang ketiga, para jamaah, tidak boleh kita membunuh atau menganiaya atau membunuh bahkan hewan yang ada di sana. Makanya subhanallah, kalau kita jamaah yang sudah pernah pergi umrah atau bahkan haji, masya Allah, itu dia akan melihat itu burung dara itu, masya Allah, banyak sekali di sana. Kenapa? Karena tidak ada yang ditakuti. Bahkan mereka menyerahkan diri supaya dibunuh. Tapi tidak ada yang mau bunuh. Nah, kalau ini dilakukan, bahaya, ada konsekuensi yang besar yang harus dibayar. Nah, kecuali hewan yang membahayakan kita, seperti ular misalkan ada tiba-tiba ya ular di kasur misalkan di hotel, boleh kita bunuh. Nah, kalau jengking misalkan boleh kita bunuh. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya, di antara larangan-larangan saat kita ihram, melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, ya, lamar, khitbah itu, atau akad tidak boleh saat kita ihram. Oh itu Ustaz, banyak sekali video yang kita lihat, yang kita tonton itu orang-orang melangsungkan akadnya di sana. Jamaah, yang kita katakan sekarang, yang kita sampaikan sekarang ini selama dia berihram, setelah itu boleh. Jadi seperti tadi saat kita gambarkan seperti sholat, setelah assalamualaikum warahmatullah, boleh tidak kita makan? Sebelum salam boleh tidak kita makan? Tidak boleh. Nah, seperti itu jamaah. Itu bisa dipahami jamaah? Baik. Kemudian yang berikutnya, bercumbu atau bersetubuh. Tidak boleh. Mencabut, memotong rumput-rumputan atau rumput dan tanaman. Di sana tidak boleh. Tidak boleh. Ini yang ketujuh yang paling penting juga jemaah. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh mencaci maki atau berkata kotor kepada orang lain. Atau berdebat misalkan. Tidak boleh. Kira-kira bisa dipahami jemaah? Nah, jadi larangan-larangan ini jemaah sekalian harus kita hindari. Yang pertama tadi, bagi laki-laki pakaian biasa, memakai kaos kaki atau sepatu, menutup kepala. Bagi perempuan memakai sarung tangan, menutup muka, memakai wewangian, memotong kuku, memburu, melaksanakan akad nikah atau khitbah nikah, bercumbu, mencabut, memotong rumput atau tanaman, bertengkar, mencaci maki, berkata kotor. Nah, baik, sebelumnya ibu-ibu boleh nggak kita pakai minyak wangi saat sebelum kita niat ihram? Boleh atau tidak? Nah, sebaiknya jangan. Kalau sabun saja tidak apa-apa, pakai sabun. Tapi kalau minyak wangi jangan. Nah, dihindari. Nah, baik. Sekarang setelah kita 5 jam, 6 jam di perjalanan, alhamdulillah kita nyampe di Mekah. Setelah kita nyampe, kita ke hotel dulu, kita istirahat dulu, kemudian nanti setelah itu kita sama-sama pergi ke Masjidil Haram untuk umrah. Setiba kita di Masjidil Haram, maka adab yang pertama kali yang perlu kita perhatikan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, membaca doa masuk masjid. Dahulukan kaki kanan. Kalaupun kita tidak hafal doanya, tidak menjadi masalah. Nah, tidak menjadi masalah dibaca ataupun tidak dibaca juga tidak menjadi masalah. Nah, baik. Berikutnya masuk. Jadi talbiyah tadi kita sebutkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itu kita hentikan saat kita melihat Ka'bah. Jadi sama-sama nanti kita insyaallah ta'ala masuk ke Masjidil Haram itu,
Biasanya kita lewat nanti bab Malik Abdul Aziz. Nah, dari bab itu, pintu itu sudah kita lihat ini, apa namanya, Ka'bah di depan kita. Subhanallah. Nah, jadi disitulah kita memotong talbiyah kita. Tidak lagi kita bertalbiyah. Dan hendaknya para bapak-bapak ini di antara sunnah tawaf itu kita ittiba. Ittiba itu apa? Membuka pundak kanan, tidak ditutup. Nah, jadi cara pakainya nanti kain ihramnya simpan di bawah ketiak kita. Nah, ini dibuka seperti itu. Nah, coba diperhatikan ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Jadi di Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Ada Hajar Aswad. Di sanalah insyaallah taala kita memulai tawaf kita. Kemudian setelahnya di antara dia dengan pintu Ka'bah itu ada yang namanya multazam. Ada yang namanya apa? Multazam. Kemudian ada pintunya. Setelah pintu di sisi berikutnya itu ada namanya Hijr Ismail. Jadi ada yang melengkung seperti itu. Dulu itu bagian dari Ka'bah. Dulu itu bagian dari Ka'bah. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang tawaf di dalam Hijr Ismail itu tawafnya tidak sah, karena itu bagian dari Ka'bah. Kemudian setelah itu ada rukun Syami, itu rukun yang sana. Kemudian setelah itu ada rukun Yamani. Nah, kemudian setelah rukun Yamani ada Hajar Aswad. Nah, yang kecil di sini ini ada namanya apa? Seperti lampu itu Maqam Ibrahim. Maqam bukan tempat wafatnya Ibrahim, dikuburnya Ibrahim sana. Maqam itu artinya apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Juga perlu diperhatikan sama sekalian, tidak perlu itu dinengok-nengok, dilihat-lihat. Tidak ada sunnahnya seperti itu. Sunnahnya dengan Maqam Ibrahim itu kita sholat di belakangnya. Ya, kalau bisa sejajar dengan apa? Di belakang di Maqam Ibrahim itu kita sholat di sana. Kalau tidak ada tempat di sana jemaah sekalian, tidak masalah, kita sholat di mana saja boleh. Nah, baik. Jadi rukun yang pertama tadi ihram, sudah selesai dari ihram, selesai kita. Rukun yang kedua apa? Tawaf. Kita mulai tawaf. Dimulai dari apa tadi? Hajar Aswad. Nanti ditandai dengan apa? Garis hijau. Garis hijau ibu-ibu sekalian. Jadi kita mulai dari sana, dari Hajar Aswad. Kemudian disunnahkan saat kita mulai tawaf untuk mencium Hajar Aswad, memegangnya kemudian dicium seperti ini. Bukan cium langsung, memegang ini kemudian dicium tangan kita yang bersentuhan dengan Hajar Aswad. Tapi apalagi kalau misalkan nanti terlalu padat ramai, tidak usah kita paksakan. Apalagi nanti kita umrahnya saat Ramadan. Ramadan itu ibu-ibu sekalian perlu diperhatikan. Berat. Karena nanti jumlahnya itu hampir, kalau kata teman-teman di sana itu seperti haji. Nah, saking banyaknya itu seperti haji. Nah, jadi tidak harus kita paksakan untuk cium Hajar Aswad. Baik. Opsi kedua, kata Rasulullah SAW, kita ambil kayu, tongkat, kemudian kita tempelkan tongkat kita atau kayu kita ke Hajar Aswad. Lalu apa yang mengenai Hajar Aswad kita cium. Tapi sekarang ini sulit, karena tidak dikasih kita masuk Masjidil Haram dengan bawa kayu. Dikira kita orang gila nanti. Nah, atau opsi yang terakhir, alhamdulillah diberikan keringanan kita, sekadar kita memberikan isyarat saja. Jadi misalkan Hajar Aswad di sudut sana, kita berikan isyarat. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Baru setelah itu kita mulai mengitari Ka'bah. Berapa kali tawaf itu? 7 kali. Baik. Jadi dihitung dari sana Hajar Aswad, dan perlu diperhatikan ibu-ibu sekalian, ini poin penting ini. Poin penting. Ketika kita mengingi Ka'bah itu, mengitari Ka'bah itu, tolong niatnya kita untuk tawaf. Karena sebagian ikhwan, karena dia takut hilang, takut ketinggalan rombongan, dia ini sibuk dengan cari teman, sehingga dia putar Ka'bah itu hanya untuk mencari temannya. Dan kata para ulama fikih, ketika dia hanya fokus cari-cari teman itu yang yang meninggalkan dia, maka
itu putarannya itu, tawafnya itu harus ulang. Karena tujuannya sudah berbeda. Nah, ini bahaya. Kalau ulang berarti kita apa jemaah? Lawan arus. Iya enggak? Dan sekarang tidak bisa kita kembali. Sulit. Harus lagi putar lagi jemaah. Seperti itu. Bisa dipahami? Hah? Bisa dipahami kira-kira insyaAllah? Jadi, tolong perhatikan masalah tawaf ini. Niat kita tawaf untuk tawaf, bukan apa? Mencari teman kita. Nah, dan juga ini pemasaran penting. Saat kita tawaf, harus kita jadikan bagian kiri kita ini Ka'bah. Bagian kiri kita ini Ka'bah. Nah, terkadang mungkin Masyud mungkin ya ingin menjaga keluarganya, akhirnya apa? Dia seperti ini, apa? Dia tawaf itu seperti ini. Jadi punggungnya di Ka'bah. Sah? Hah? Tidak, kata para ulama. Harus diulang. Harus diulang. Harus sisi kiri ini apa? Hadapan dengan Ka'bah. Nah, kalau ingin menjaga Masyud, cukup nanti antum berdiri di belakang, kemudian tangan antum disilamkan seperti ini. Nah, kan nanti ada desak-desakan, apalagi Ramadan jemaah ini, subhanallah. Nah, pasti itu ada, pasti itu untuk menjaga keluarganya nanti bisa. Nah, nanti dia di belakang, kemudian apa? Istrinya di depannya, kemudian dijaga dengan tangannya seperti itu. Supaya nanti kalau ada desak-desakan itu kena itu tangannya, tanpa dia harus menjaga seperti itu. Harus ini. Bisa difahami jemaah? Bisa pahami ini? Dan juga khusus bapak-bapak, tolong pandangan dijaga. Tolong pandangan dijaga, apalagi kita yang tidak bawa istri. Nah, dijaga. Karena sana semua itu mau cari apa saja ada. Nah, dan kasus kemarin-kemarin ibu-ibu, ada yang ditangkap. Kenapa? Karena dia diisukan itu dia melakukan pelecehan ke wanita Maroko kalau tidak salah. Kemudian ditangkap di penjara. Kalau penjaranya di Indonesia mungkin masih aman-aman saja. Ada yang melihat, ada yang nengok. Kalau di sana siapa yang nengok? Allah musta'an. Nah, jadi Saudi itu keras, tegas, tegas. Ada sedikit pelanggaran langsung dipenjarakan. Tapi insya Allah Taala kita semua orang-orang yang baik, insya Allah Taala tidak seperti itu. Nah, kemudian, jadi kita keliling Ka'bah itu berapa kali tadi? 7 kali. Setiap kita, ibu-ibu sekalian, sebelumnya apa yang kita baca ini saat kita keliling mengelilingi Ka'bah? Bebas, mau baca apa saja bebas. Lebih lagi ada mungkin zikir yang sudah kita baca terus saat kita di Indonesia misalkan, kemudian kita pahami maknanya. Itu yang kita baca nanti jemaah sekalian ketika kita mengitari Ka'bah. Nah, misal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika kita bacanya itu kita betul-betul meresapi maknanya sampai air mata itu keluar. Nah, itu yang kita baca. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau zikir-zikir yang lainnya tidak menjadi masalah. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tidak ada secara khusus jemaah sekalian zikir yang dibaca saat kita tawaf. Tidak ada. Kecuali kembali lagi Mas Yogi di foto Ka'bahnya. Di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad itu, tembok di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad itu ada bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apa itu? Doa sapu jagat itu jemaah. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi setelah itu kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, baru kita ketemu lagi dengan Hajar Aswad. Ketika sudah di Hajar Aswad itu jemaah, kita isyaratkan lagi, berikan isyarat ke Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar. Sekedar itu saja, bismillah Allah, pakai tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan. Bismillah Allahu akbar. Kemudian lanjut jalan. Seperti itu sampai kita selesai dari 7 putaran. Nah, kalau kita tidak mampu jamaah sekalian untuk ngambil tempat yang dekat dengan Ka'bah, ya agak minggir sedikit. Yang penting jangan terlalu minggir jamaah, capek juga kita nanti. Nah, ya mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah taala ya, tidak ada kendala insyaallah. Nah, baik. Berikutnya, setelah kita selesai dari tawaf, maka kita disunnahkan untuk pergi di belakang makam Ibrahim. Kita pergi ke sana untuk apa? Salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Dan disunahkan
Rakaat yang pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua kita membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi sekali lagi setelah kita selesai dari tawaf kita Ibu-ibu, bagi yang mau istirahat tafadhol. Silakan. Nah, dan perlu kita ingatkan insyaallah taala tidak ada kita ini mengejar sesuatu. Insyaallah kita akan umrah kita nanti kita akan lakukan dengan santai-santai saja. Tidak usah terburu-buru, Kita mau istirahat. Itu. Setelah kita istirahat, kalaupun kita istirahat, kita sholat 2 rakaat tadi. Kalaupun kita tidak mendapati tempat persis di belakang makam Ibrahim, tidak mengapa, kita cari tempat yang kosong, kita sholat di sana. Nah, dan kalau bisa jangan jauh-jauh dari rombongan, dekat-dekat. Ibu-ibu terutama, karena beda nanti tempat sholat bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, nanti kalau misalkan sudah jamaahnya sudah sholat semua 2 rakaat, sama-sama kita keluar dari tempat sholat kita menuju mana? Pintu mas'ah, pintu sa'i. Di sana ada disediakan keran air Zam-Zam. Karena disunahkan setelah kita sholat ibu-ibu, kita minum air Zam-Zam. Dan keutamaan air Zam-Zam kita semua sudah tahu. Apa kata Rasulullah? Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niatnya untuk apa. Jadi kalau kita niatkan untuk menyehatkan tubuh kita, insyaallah taala bisa menyehatkan tubuh kita. Seperti itu. Menguatkan hafalan nawirah zabina bisa insyaallah taala. Nah, lima syuribalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan juga kalau kita sudah minum, kita juga membasahi kepala kita dengan air Zam-Zam. Nah, dibasahi sedikit ya kepala kita supaya kita lebih fresh lagi, segar lagi, karena masih ada rukun yang keempat atau rukun yang keberapa? Ketiga. Kita akan lakukan insyaallah taala, yaitu sa'i. Nah, sebenarnya ada sunnah setelah kita minum air Zam-Zam, yaitu kemana? Ke multazam. Coba lihat lagi Mas Yogi. Nah, itu antara Ka'bah dengan pintu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu ada namanya apa? Multazam. Di sana kita berdoa. Disunahkan di sana kita untuk berdoa. Berdoanya bagaimana caranya? Ditempelkan badan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, di multazam, kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Di sana tempat insyaallah taala terkabulkannya doa kita kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau sekarang sekali lagi ya Allah sulit sekali karena ramai. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak saja mungkin bisa terpental jauh. Nah, jangan sampai tenaga kita terkuras gara-gara itu. Nah, karena ada lagi rukun yang harus kita lakukan, yaitu sa'i. Kalau kita tidak bisa ke multazam, maka kita langsung beranjak ke tempat sa'i. Jadi, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak rahimani Allah wa iyyakum ajmain, bisa dibuka Mas Yogi? Nah, ya sudah. Jadi namanya Safa Marwah kan bukit, ya. Berarti kita harus ada nanjak sedikit, naik sedikit. Tapi jangan bayangkan naiknya seperti ini. Naiknya sedikit saja. Nah, saat kita naik di jembatan saat kita naik itu, maka kita disunahkan untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Jadi sekali lagi kita ingatkan, insyaallah taala doa-doa itu kita akan bagikan insyaallah supaya nanti sebelum kita berangkat, ya paling tidak ada doa-doa yang pendek bisa kita hafal. Kalaupun tidak bisa kita hafal, nanti kita baca dari buku kita insyaallah taala. Jadi doa yang kita baca, ayat yang kita baca apa tadi jemaah? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah, kemudian setelah kita baca doa itu, kita membaca bacaan yang juga dibacakan oleh Rasulullah. Apa itu? Abda'u bima bada'allahu bihi. Jadi artinya itu apa? Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Di dalam ayat tadi apa yang dimulai oleh Allah? Apa yang didahulukan oleh Allah? Safa atau Marwah? Safa. Berarti kita mulainya dari Safa baru Marwah. Begitu sa'i kita. Rute sa'i kita seperti itu. Setelah kita naik, maka kita akan apa? Berada di atas Safa. Ketika kita sudah berada di atas Safa, ibu-ibu sekalian, ada zikir di sana, ya, ada doa di sana yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghafal. Kalaupun tidak bisa, sekali lagi bisa kita baca dari catatan kita. Sebelum kita berdoa, maka kita menghadap kiblat terlebih dahulu. Jadi kiblat kita, subhanallah, lehernya itu sudah disetting, desain dia menghadap kiblat.
Jadi kalau antum bingung-bingung, padahal sofa sebenarnya di bawah kita itu sudah Ka'bah. Tapi kalau kita bingung, misalkan karena rame, tehelnya hadap mana? Nah, hadap saya. Berarti kiblat. Seperti itu. Nah, apa yang dibaca? Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, seperti itu bacaannya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Jadi takbir, baca ini, kemudian setelah itu kita doa. Jemaah, makanya kalau kita perlu ingatkan jemaah sekalian, doa-doa yang ingin kita panjatkan di sana tolong dicatat. Untuk siapa? Doa macam apa? Tolong dicatat. Biar apa? Nanti tidak kita lupa. Nah, ada keluarga kita yang kesulitan, nah kita catat, kita doakan nanti dia di sana. Nah, jadi banyak sekali tempat doa di sana jemaah sekalian. Jadi setelah ini kita baca zikir ini, kita doa. Nah, kita doa, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala sambil menghadap kiblat. Setelah kita doa, misalkan kita bagi ini kan sa'i kita berapa kali? Sama kayak tawaf, 7 kali. Nah, pas di sofa pertama, putaran pertama kita doa misalkan untuk diri kita. Di Marwah kita doakan untuk orang tua kita misalkan. Seperti itu dibagi. Nah, biar lebih mudah. Baik. Setelah doa kita baca lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la. Seperti itu. Setelah zikir ini, doa lagi. Tidak apa-apa, diulangi lagi doa yang sama, tidak masalah. Nah, kemudian baca lagi takbir. Allahu Akbar, Allah la ilaha wahdahu la syarika lah. Nah, kemudian setelah kita takbir tadi, setelah kita zikir, doa lagi, baru setelah itu kita beranjak dari Safa ke Marwah. Coba kita lihat itu ibu-ibu sekalian. Jadi setelah dari Marwah itu kita turun sedikit. Historisnya dulu Safa Marwah ini, tempat sa'i ini bukan seperti itu. Jadi dulu itu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, jalurnya itu cuma satu. Kan kalau kita lihat di foto ini ada 2 ya. Iya enggak? Nah, dulu itu jalurnya cuma satu. Yang kiri saja. Yang kanan itu baru. Nah, makanya setelah diperluas seperti itu, para ulama berdebat. Nah, apakah sa'i yang sekarang ini, tempat sa'i sekarang ini, ketika orang sa'i di sana sah atau tidak? Ada yang keras, tidak sah. Ada juga yang katakan sah. Pada akhirnya, ujungnya itu mereka semua sepakat tempat yang sekarang sah untuk kita sana. Nah, karena dulu itu bapak-bapak sekalian, khususnya pada musim haji itu banyak yang meninggal di sana. Karena tidak cukup. Kita nanti akan lihat nanti, subhanallah, tempat sa'i itu kalau Ramadan itu semua full, bahkan sudah diperluas seperti ini full. Nah, apalagi belum diperluas. Nah, kayak kisahnya dulu tuh banyak yang meninggal di sana. Tapi alhamdulillah sekarang sudah diperluas, bahkan ada di lantai 2 pun ada sekarang ini, masya Allah. Nah, tapi kita usahakan di lantai dasarnya. Nah, setelah kita turun dari sofa, coba dilihat itu ada lampu hijau. Nah, ada lampu hijau. Yang hijau itu ibu. Nah, tapi di sana itu ada lampunya nanti, lampu hijau. Antara tiang yang satu ke tiang berikutnya itu kita disunnahkan untuk berlari kecil. Oh, mohon maaf tadi belum kita sempat jelaskan tadi untuk bapak-bapak khususnya saat kita tawaf. Di samping ada sunnah kita ittiba tadi, membuka pundak kanan, kita juga disunnahkan untuk ramal namanya. Lari kecil di 3 putaran pertama. Khusus bapak-bapak saja. Ibu-ibu tidak perlu lari. Santai saja. Tapi kalau dirasa nanti kita akan meninggalkan ibu-ibu, tidak apa-apa. Kita tidak perlu ramal. Apalagi kalau misalkan rame, antum akan ganggu yang lainnya. Nah, di sa'i pun ada sunnahnya bagi bapak-bapak untuk lari. Ada zikirnya juga. Tapi zikirnya lumayan panjang dan lumayan sulit untuk dihafal. Tapi insya Allah ta'ala nanti kita akan baca dari catatan kita. Insya Allah ta'ala. Jadi bapak-bapak itu disunahkan untuk lari-lari kecil ini sampai ke tiang hijau berikutnya itu. Setelah itu jalan santai lagi. Santai, naik sedikit sampai Marwah. Apa yang dilakukan di Marwah? Sama.
Doa yang tadi dibaca di sofa, dibaca lagi di Marwah. Sebanyak berapa kali? 3 kali juga. Nah, Taib Ustaz, apa yang dibaca saat kita sa'i? Pergi ke sofa atau pergi ke Marwah kemudian balik ke sofa, tidak ada bacaan yang khusus. Mau baca apa saja, tafadhal, silahkan. Zikir apa saja silahkan. Doa silahkan. Silahkan. Nah, yang penting jangan mengganggu orang lain. Kan sekarang kan banyak video yang bertebaran itu, ada yang sholawatan, ada yang zikir besar-besar lagi suaranya. Ada juga jamaah sekalian yang ditangkap kemarin dia sa'i pakai bendera partai. La haula wala quwata illa billah, itu memalukan. Siapa mereka? Ada tidak jauh dari kita jemaah. Nah, memalukan. Astagfirullah. Itu dari pembicaraan dunia internasional orang Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi sekali lagi yang dibaca di Marwah seperti yang dibaca di sofa. Sampai 7 kali. Kalau kita hitung-hitung, kita mulainya di mana tadi? Sofa. Pergi ke Marwah, dihitung 1. Marwah ke sofa, dihitung 2. Sofa ke Marwah, dihitung 3. Marwah ke sofa, dihitung 4. Sofa ke Marwah, dihitung 5. Marwah ke sofa, dihitung 6. Sofa ke Marwah, dihitung. Berarti kita berhentinya di mana? Selesai sa'inya di mana? Kita mulainya di sofa, selesainya di Marwah. Nah, bisa dipahami? Apakah setelah kita sa'i ada sholat sunnah sa'i? Tidak ada. Tidak ada. Nah, apa yang terus yang kita lakukan setelah kita sa'i? Rukun yang terakhir atau rukun yang keempat yaitu tahallul. Apa itu maksud dari tahallul? Cukur rambut. Nah, kalau dulu kami ibu-ibu sekalian, ketika kami masih di sana, biasanya kami bawa gunting dulu. Nah kemudian kami cukur sudah di sana itu di tempat sa'i itu, sambil bawa plastik, kemudian rambutnya disimpan di sana, kita dibuang di situ. Baru setelah itu pergi ke ke tempat cukur rambut. Nah, supaya lebih cepat tahallulnya, ya. Karena kalau masih pakai ihram dan seperti itu agak berat, ribet sedikit. Nah. Jadi kalau sudah cukur itu kan berarti sudah tahallul. Untuk rapikan nanti dicukur tempat cukur rambut. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita, ya alhamdulillah sekarang juga dekat. Jadi dari tempat sa'i kita keluar ke Masjidil Haram, kemudian kita ke hotel. Biasanya di hotel ada mudah-mudahan ada barbershopnya, tempat cukurnya untuk bapak-bapak ya. Untuk bapak-bapak kalau memang tidak mau ribet ya, cukur sendiri seperti itu bapak-bapak, kita cukur di sana. Tapi mungkin biayanya ditanggung sendiri, Ustaz. Tidak ada dari travel kan? Masing-masing. Iya, supaya nanti tidak ditanya ini bayar sendiri atau gimana ini, Ustaz? Biaya sendiri. Dulu itu 10 real. Kalau sekarang ini 15 real kayaknya. Masih 10 real? Oh, masih 10 real. Kalau rame 7 dikasih. Oh, kalau rame 7, Masya Allah. Nah, kalau ibu-ibu seperti apa tahallulnya? Ibu-ibu nanti bisa langsung ke kamarnya, kemudian dicukur sendiri juga bisa. Seperti apa? Gimana cara kita cukur? Nanti dikumpulkan rambutnya, kemudian dicukur seukuran jari ini, ibu. Nah, dipotong. Tapi jangan dipotong sedikit saja, misalkan diambil sedikit kemudian dipotong, itu belum kehitung tahallul. Tapi tahallul itu dihitung, dikumpulkan semuanya baru disyukur. Seperti itu. Lalu apa setelah itu kita lakukan ibu-ibu? Istirahat. Karena lumayan gitu. Umrahnya itu istirahat. Kemudian kita fokus untuk beribadah lagi, insyaallah taala. Nah, bisa dipahami ibu-ibu. Jadi sekali lagi umrah ini sangat gampang ya. Sangat gampang, ibadah yang sangat mudah, Masya Allah. Mandi ke miqat, sebelumnya pakai baju ihram. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bebas, mau pakai apa saja bebas. Tapi disyaratkan itu tidak boleh yang transparan, yang memperlihatkan lekuk tubuh itu. Nah, kalau bisa yang warna hitam lebih afdal, lebih tertutup. Nah, ibu-ibu perhatikan, tidak boleh pakai cadar, tidak boleh juga pakai penutup muka dengan masker. Nah, dibuka. Kalaupun nanti lewat di depan laki-laki, misalkan bapak-bapak, ditutup sekedar diangkat jilbabnya, kemudian ditutup wajahnya, kemudian dibuka lagi saat dia duduk nanti di bis. Nah, kemudian pergi ke miqat sholat sunnah. Sholat sunnah, setelah sholat sunnah kita niat masuk ihram, niat masuk ibadah umrah, labbaik umrah. Kemudian kita dibawa ke Mekah.
Nyampe Mekah mampir hotel, kemudian baru kita ke Masjidil Haram. Masjidil Haram yang pertama kali kita lakukan apa? Tawaf. Tawaf tadi dengan apa? Dimulai dari Hajar Aswad, kemudian kita keliling 7 kali putaran. Kemudian setelah tawaf kita sholat sunnah di makam Ibrahim belakangnya. Kalau tidak mampu kita dapat di tempat itu belakang makam Ibrahim, kita cari tempat mana saja boleh. Kemudian setelah itu kita minum air zam-zam. Mau yang tak minum juga tidak masalah. Kemudian setelah itu kita naik ke sofa. Kemudian di sofa kita berdoa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menghadap ke kiblat. Kemudian apa? Kita turun naik lagi ke Marwah. Seperti itu selesai 7 putaran baru kita tahallul, cukur rambut. Setelah cukur rambut alhamdulillah umrah kita selesai. Yang tinggal cuma jalan-jalannya saja. Sisa jalan-jalan. Nah, atau mau fokus ibadah saja dulu. Atau jalan-jalan juga? Jalan-jalan juga. Barakallahu. Mungkin ini dulu dari Anda ya. Sekali lagi insyaallah ta'ala mungkin lebih paham lagi kita setelah kita praktek nanti. Di pertemuan kedua insyaallah ta'ala kita sama-sama praktek. Nah, teorinya sedikit, kemudian setelahnya itu ada praktek insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.